Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dewi Nurmaini. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dalam acara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Kota Dumai. Yuk sama-sama kita saksikan. Selamat datang di acara kita Provinsi Riau. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh asam buah mengelam, dijulukalah buahnya jatuh. Pembuka kata saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bernegara dan beragama melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (PTF) tahun anggaran 2024 Dumai 24 Juli 2024 kita mulai. Satukan hati, sucikan diri dengan seraya mengenangkan tangan dengan mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Denny Suryanto MPD kepadanya. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallama radiyallahu tabaraka an kulli sahabati wa rasulillahi ajma'in. Allahumma antal ghafurur rahim, antal azizul hakim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Dewi Nurmaini. Dan ini adalah FKPT yang dibentuk kedua setelah NTB di Provinsi Riau. FKPT kedua se-Indonesia yang dibentuk. Kebetulan yang inisiasi pembentukannya Pak Isyari mewakili dari kami Muslimat NU secara nasional dipercaya untuk melakukan pembentukan di 5 provinsi, dan alhamdulillah Provinsi Riau dipercaya yang pertama pembentukannya ketika tahun 2012. Dan saya kenalkan, saya memandang saya umat beragama dari lintas agama. Kemudian melakukan minta kemarin kepada Ketua FPK untuk mencarikan sehingga ada keterwakilan pada hari ini dari lintas agama. Forum pergi berjalan bersama-sama, perut lapar berilah sate. Nah, jadilah pemuda yang bangga bernegara dan beragama. Bentengin NKRI dari radikalisme dan terorisme. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Berbagai program untuk masyarakat oleh baik lagi ke depannya sehingga masyarakat yang diberkahi oleh Allah baldatun thayyibatun wa barakatun wafur. Kegiatan gembira beragama dengan ini menyatakan dibuka. Sebagai pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gelama bertali tangsi, dayung perahu menyusur pantai. Mari bersama kita berkolaborasi,
bahu-membahu membangun kota Dumai. Sesuai. Kemudian Dumai 24. Acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan tutur kata yang tidak menyebabkan keamanan Anda. Jika Tuhan membuat galah, jangan dibuat batang berduri. Jika terdapat khilaf dan salah, beribu maaf, mohon diberi. Yang mengikuti, kita akan lanjutkan acara. Yang menghadiri berbicara dan mengikuti peserta. Terima kasih Pak. Atau konvensi dan resolusi internasional BNPT RI. Dan narasumber kita yang kedua mungkin tidak asing lagi bagi warga Dumai, terutama tentunya para mahasiswa ya, Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH. Selamat hampir habis pagi ini dari masuk siang kepada kita semua yang bagi saudara kami yang berdatang kami. Tapi gerakannya itu akan tersebar dan menakutkan bagi pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya. Nah oleh karena itulah kalau kita melihat seperti ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta, seorang yang bom bunuh diri itu Pak, yang Pada narasumber kita yang pertama, kita coba dulu dengarkan paparan yang berikutnya ya. BNPT itu sejak 2010 Pak. Jadi mulai awal berdirinya 2010 itu BNPT baru berdiri, baru satu pimpinannya hanya Pak Kepala saja, Pak Ansar pada waktu itu. Sebelumnya saya gabung di Kementerian Pertahanan. Terus saya coba melamar ke BNPT sepertinya sini untuk tenaga, baru bersosialisasi. Untuklah kontrol yang kearifan lokal luar biasa yang ada di sini Pak. Saya baca itu ada namanya itu belok kampung, gotong royong, menjamu laut, menyalakan lampu colok, semua itu diantaranya ada bagian dari kontrol masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri kita lakukan. Karena saking akrabnya pendekatan itu sampai mau melahirkan istrinya telepon kita Pak, istri saya mau melahirkan. Dalam hati saya kode ini. Wah itu kelihatan tuh Pak. Lanjut. Ini kan teori-teori pencegahan kesiapsiagaan nasional itu sampai penelitian di wilayah ini ada enggak, sampai penyiapan aparaturnya masyarakat dalam hal pencegahan itu dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan stakeholdernya itu, sehingga apapun pencegahan itu dalam hal pencegahan itu bisa terrealisasi. Nggak mungkin BNPT bicara seperti ini. Terus kepada Bapak Ibu, kita sudah lewati paparan. Menjadi wilayah 17. Nama saya Antoni Sinaga Pak. Saya mau tanya ini tadi Pak, karena kita memang harus tahu personal kontra radikalisasi, deradikalisasi. Karena mungkin sebagian kita ini apakah udah ada dari di sana atau enggak, cuma mungkin masih raba-raba. Apa aja yang dilakukan itu Pak? Itu aja mungkin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terorisme yang melalui media sosial, influencernya itu kan juga jauh lebih cepat dan pengaruhnya mempengaruhi hal-hal sebut paham-paham itu menjadi juga luar biasa. Dan begitu cepatnya juga orang percaya yang sebut bahkan memang tidak masuk akal, tetapi bahkan sekarang itu akademis pun begitu takluk dengan hal-hal itu. Masuk ke perguruan tinggi yang namanya profesor itu kok hilang logikanya, hilang akal sehatnya dengan pahaman. Nah itu yang sebenarnya Pak, yang juga termasuk kita prihatin kan, angka itu sejauh mana juga mempengaruhi. Kalau Yeni Wahid Institute itu kan juga yang merambah ke remaja itu kan. Nomor 5 2012 itu pencegahan itu ada 3 Pak. Ya.
kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional apa yang disebutkan saya tadi, di antara itu bagaimana dalam hal seperti ini, FKP itu keterlibatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat gitu. Terus pembinaan aparatur negara, peningkatan kemampuan aparatur negara atau aparatur pemerintah atau tokoh masyarakat agama untuk dibekali, Pak, sebagai cegah dini, pemberdayaan lah masyarakat aparatur itu di BNN itu juga ada misalnya stakeholder yang terkait ini ada pelatihan, Pak. Itu informasi negatif, mengcounter informasi yang mengarah ke radikal terorisme kita imbangi. Kalau terlalu berat mesti ada mekanismenya pencabutan, blokir atau melapor ke Kemenkominfo. Itu orang kelas kita, beda dengan orang tua, Pak. Ya, jadi itu barangkali mungkin sekedar tambahan dari saya. Tapi yang pasti apa yang telah disampaikan secara pendataan oleh Bapak tadi itu, saya pikir itu sangat baik, dan kalau memungkinkan itu bisa di-share, Pak, melalui ini dengan peserta-peserta kita. Mungkin akan lebih bisa lagi tidak lanjuti kalau untuk mempelajari. Karena kebetulan di sini ada dosen dari Universitas Dumai, mungkin akan bisa menularkan ke mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian ada Ketua Majelis Ulama Kota Dumai, beserta pengurus. Terima kasih kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa memperpanjang diskusi kita dan berharap ada diskusi di momen lainnya di luar sana. Kita hargai waktu karena mau masuk juga sholat dan juga kita akan makan siang. Nanti kita akan kembali lagi ke ruangan ini pukul 13.30. Jadi aku ketua ya. Memberitahukan para peserta, kita istirahat dulu, sholat, makan, kemudian nanti pukul 1.30 kita masuk. Oke, itu tadi Nusantara Pancasila sedang apa kita? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ingat tahun 2018 pertama kali saya diajak ngobrol dengan BNPT untuk melakukan diseminasi pemahaman keagamaan yang moderat melalui sekolah guru PAI 2018. Agama itu memegang peranan yang strategis dalam hal menjaga keutuhan NKRI. Indonesia itu negara yang sangat rapuh dan mudah sekali dibolak-balikkan. Kalau nggak ada umat beragama, itu akan cepat hancur. Tapi juga agama yang dikenal agama ini. Ini kalau dalam filsafat namanya individualisme. Dalam filsafat namanya individualisme. Itu berpengaruh dalam perumusan tafsir. Padahal kalau kita cermati, misalkan la yughayyiru ma biqaumin. Kata kaum itu meskipun isim mufrad, tapi kaum itu mesti banyak, kolektif. Di nasib, kemiskinan, kekayaan. Kira-kira kesimpulannya kalau dibagi dua blok, itu ada blok timur mengorbankan uang sekian banyak, mengejar yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Sunnah. Menjaga kemaslahatan kerapian jalan biar tidak macet, hukumnya apa? Wajib. Jadi mengejar yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Ini baca Qurannya belum tentu beribadah. Ini ada yang suka umroh atau yang suka jadi nggak ada diskusi munafik. Pokoknya ini kondisi udah pepet, mereka juga pepet, ini juga pepet. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Pak Hasim kan memerintahkan para santri untuk mundur. Kenapa? Karena kalau dia maju terus lebih banyak korban dari umat Islam. Berarti kalau di situ sebagai manusia maka cinta terhadap nyawa manusia, maka lebih bagus kita bertahan di bawahnya. Pendapat saya siap. Ya, oke. Ya, ini pertimbangan. Dua kita naik. Sampai berapa? Sampai berapa? 16. Oh, nah, pada saat itu kan gini. Nah, kan beberapa menjadi inovator. Lalu sistemnya acak. Setelah kemarin juga untuk survei yang terakhir itu kita pelajari benar dengan pengurus provinsi
Ada yang kadang-kadang pada saat kita ajak, pada saat yang kemudian ya begitulah ada itu yang kemudian diganti. Ada yang pernah nggak? Ini ada pesan biar ya kita perhatikan. Yang nyuting siapa nyuting? Yang nyuting siapa? Oke, silakan syuting. Ada syuting swasta ya di sini. Tetapi begitu dia masuk ke ketidakadilan, ada dua. Tapi ini yang tidak ada dan tidak ada, dua kali tidak adilnya. Kalau adil, yang pertama siapa? Kami diberi gambar dari ini. Dari mohon maaf dari rumah ibadah Nasrani atau Kristen, mereka hanya hidup pada agama mereka saja. Contoh pada Islam juga seperti itu. Jadi berkotak-kotak, tidak modern di sini. Jadi mungkin kesimpulannya dari gambar hasil ini mencerminkan sikap hidup yang tidak moderasi beragama, tidak menghormati sesama agama dan juga hidup kepada agamanya masing. Ya, dua-duanya tidak moderat. Kita kan tidak moderat. Gambar tinggalan dari apa maksudnya? Ini aja. Lalu apa yang kamu lakukan menjadi kemudian? Kamu masih tentang ketoleran. Yang tidak moderat memang makin tidak jelas lagi. Kecil-kecil juga. Jadi kami menangkap pertama-tama ini gambar silang tangan dua, ini menunjukkan kekerasan. Pentingnya kebersamaan, ya. Keterbukaan sekaligus kesetaraan tanpa mengabaikan fitrah. Pandangan yang sudah dibuat pun kita bisa berbeda pandangan dengan yang membuat. Nah, oleh sebab itu bisa menyebabkan sesuatu hal yang baik. Nah, oleh sebab itu perlu adanya suatu wadah. Kamu termasuk wadah. Betul. Sesuatu itu dan kita nggak tahu jumlahnya kapan. Itu yang perlu kita antisipasi. Demokrasi yang terpimpin saling harga menghargai untuk tujuan goalnya adalah NKRI. Kitab suci itu adalah kita dan tafsir itu adalah wilayah kok. Gimana penjelasannya? Sifatnya hanya arah, sifatnya umum. Dan kita itu masuk kita. Siapa dukungan? Juara 3, sorry maaf, kami ingin sampaikan dulu juara 3 jatuh kepada kelompok 2. Bisa tunjukkan kelompok 2 tadi mana kira-kira? Bisa langsung maju ke bawah. Juara 1 jatuh kepada kelompok 5 dengan perolehan nilai sebesar 380. Juara 1, 2, 3. Jadi begitu aja langsung ya. Nah, silakan fotografer dokumentasi diabadikan penghargaan ini. Nah, bagi-bagi Pak ya. Ya, bisa makan bakso, beli hati bisa juga, berbagi. 1. Kami tokoh muda lintas agama. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Deklarasi damai. Tokoh lintas agama. Provinsi Riau. 1. Kami tokoh muda lintas agama. Bila hari ini kebenekaan kita dalam beragama tercipta, ya walaupun tidak banyak yang bisa ikut, tapi paling tidak kita sudah mewakili dari beragam agama yang ada di Kota Dumai. Terima kasih, mohon maaf atas
Alhamdulillah acara kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Kota Dumai berjalan lancar dan sukses. Semoga acara menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih yang sudah membersamai. Baiklah, bagi saudara-saudaraku yang memiliki niat dan tujuan yang baik, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, manji, mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.